Pertama-tama kita membuka aplikasi Microsoft Word. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Word 2010, di mana Microsoft Word itu ialah program aplikasi dari Microsoft Office yang biasanya sering digunakan untuk pengelolaan teks, pengelolaan dokumen, laporan, dan sebagainya. Kali ini kita akan membuat daftar isi dengan menggunakan heading. Untuk daftar isinya atau judulnya kita menggunakan heading 1. Lalu kita mengklik adanya modify, di mana di situ kita bisa mengubah ukuran tulisannya, jenis tulisannya, tebal atau tidaknya tulisan, warna tulisan, dan juga rata kiri dan rata kanannya. Setelah adanya daftar isi, kita akan membuat bab 1, yaitu bab pendahuluan, di mana kita juga mengklik yaitu bagian heading 1. Jika heading 1 pada daftar isi tadi sudah dimodifikasi, maka di bab-bab selanjutnya kita tinggal mengklik heading 1 saja karena dia sudah tersinkronisasi. Pada bab 1 pendahuluan ini kita tidak hanya membuat judul bab 1 pendahuluannya saja, namun kita juga menulis sub-judulnya seperti adanya latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan dari masalah tersebut. Yang dimana di situ kita akan menggunakan yaitu adanya heading 2. Pada heading 2 kita akan melakukan hal yang sama dengan heading 1 tadi, yaitu dengan cara memodifikasi atau mengubahnya dalam bentuk ukuran, jenis tulisan, tebal atau tidaknya, warnanya, dan juga ratanya. Namun di sini dapat penambahannya, yaitu kita mengklik bagian format. Di situ kita mengkliknya yaitu bagian numerik, kita menuliskan A titik latar belakang sesuai yang diinginkan. Jika penulisan pada bab 1 pendahuluan telah selesai dengan subjudulnya, selanjutnya kita memasuki bab kedua, yaitu adanya bab pembahasan. Di sini biasanya terdiri dari materi-materi yang ingin dibahas. Setelah adanya bab pembahasan, kita lanjut ke bab yang ketiga, yaitu adanya bab penutup yang terdiri dari bagian subjudulnya, yaitu adanya kesimpulan dan juga saran. Di sini bagian bab 3 yang penutupnya kita menggunakan heading 1, namun yang bagian kesimpulan dan saran merupakan itu subjudul, kita menggunakan heading 2. Dan bagian terakhir yang perlu kita tuliskan yaitu adanya daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini berisi dari referensi-referensi yang telah kita rujukan pada materi yang kita tuliskan pada bab pembahasan tadi. Selanjutnya yaitu kita kembali kepada tampilan daftar isi untuk membuat daftar isi secara otomatis. Lalu kita dapat mengubah dari menu home menjadi menu reference. Di sini terdapat yaitu adanya table of context. Di situ kita memilih table of context sesuai dengan yang diinginkan. Lalu daftar isi akan muncul dengan sendirinya dengan tersinkronisasinya. Yang kedua yaitu kita membuat struktur organisasi, struktur kelas, dan struktur lainnya pada Microsoft Word 2010. Terlebih dahulu kita membuat judul dari struktur yang ingin kita buat. Di sini saya ingin membuat struktur kelas dari kelas 12 MIPA 4 pada tahun pelajaran 2023-2024. Judul dari struktur yang telah kita buat tadi, kita dapat mengubah dari jenis tulisannya, ukuran tulisan, dan juga rata pada tulisannya. Langkah selanjutnya yaitu dari menu home kita beralih kepada menu insert. Di sini kita akan mencari yaitu adanya menu Smart Art. Di situ setelah menu dari Smart Art itu muncul, lalu teman-teman kita dapat memilih bagian hierarki, yaitu di situ teman-teman kita dapat memilih bentuk diagram seperti apa, struktur seperti apa yang kita inginkan. Setelah kita menemukan bagan struktur yang sesuai kita inginkan,
Lalu di sebelah dari bagian struktur yang kita inginkan tadi ada dua tanda panah yang saling berlawanan arah. Lalu kita mengklik 2 kali sehingga dapat mempermudahkan kita menuliskan bagian-bagian di dalam struktur tersebut. Yang ketiga yaitu kita dapat menambahkan animasi pada PowerPoint yang telah kita kerjakan. Kita dapat menambahkan animasi pada gambar template dan juga tulisan yang telah kita kerjakan dengan memilih animasi sesuai dengan yang kita inginkan. Begitu juga pada langkah-langkah untuk memberi animasi pada slide-slide berikutnya. Yang keempat yaitu kita dapat memasukkan gambar ataupun foto ke dalam PowerPoint yang telah kita kerjakan. Di sini kita dapat memilih dari menu home menuju ke menu insert, lalu kita mengklik bagian picture. Di sini kita dapat memasukkan gambar yang ingin kita masukkan ke dalam PowerPoint yang akan kita presentasikan. Lalu atur posisi gambar pada PowerPoint tersebut agar presentasi kita lebih menarik. Kita juga dapat memilih bingkai pinggir dari gambar yang telah kita masukkan. Super shy, but wait a minute while I'm making my